Kita sedang bahas apa, Pak? Yang kemarin kita bahas apa? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingat lebih baik. Gimana Bu? Kemarin bahwa kita ini tidak bisa melawan waktu, ya nggak bisa melawan waktu. Hari demi hari yang kita lewati itu akan menghantarkan kita pada satu titik tertentu. Ya. Kalau dalam perjalanan itu ada yang sifatnya menyenangkan, tapi boleh jadi ada yang kita sesali. Saya sampaikan bahwa nggak boleh menyesali yang Allah takdirkan. Nggak boleh gitu, duh nyesel nikah jeung si Ridwan, duh nyesel nikah dengan Asep, nikah dengan Iwan. Dan itu mah Allah udah ditakdirkan. Aduh nyesel nikah jeung Tita, coba kalau jeung Wati, nggak boleh. Kenapa? Da yang jadi jodoh kita mah yang Allah takdirkan. Ini bapak-bapak yang harus digarisbawahi. Yang kita itu menikah bukan dengan wanita yang kita pilih, tapi wanita yang Allah takdirkan untuk kita. Ibu menikah bukan dengan laki-laki yang Anda pilih, tapi yang Allah takdirkan untuk ibu. Tapi mungkin ada awalnya proses memilih. Awalnya, ya gitu. Tapi betapa banyak orang yang sudah memilih tapi tidak jadi karena nggak ada takdirnya. Nah, makanya bagian itu nggak boleh Anda sesali, nggak boleh kita sesali. Kita anak siapa? Nggak boleh kita sesali. Duh, punya orang tua teh kayak begini, nggak boleh. Itu garis takdir Allah, kamu jadi anaknya si Fulan. Gitu. Apa yang kita sesali adalah keputusan-keputusan hidup yang merupakan wilayah dari ikhtiar kita. Contoh, aduh nyesel nih ngadidik anak teh salah. Nah, tapi yang dimaksud menyesal di situ bukan berarti kita larut dalam penyesalan. Tetapi kita mengambil hikmah dan menyampaikan kepada orang lain untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kenapa ya anak-anak teh jauh dengan saya teh? Oh dulu teh saya galak teh. Niatnya mah bagus supaya anak disiplin, tapi ternyata menurut ilmu itu teh salah. Ari dulu masa benar. Karena mungkin kapasitas ilmu kita belum nyampe di situ. Ya. Jadi menyesali itu mungkin karena ilmunya belum sampai. Ilmunya belum cukup gitu. Makanya semua orang itu boleh jadi dia menyesali dalam hidupnya ada sesuatu yang disesali karena saat itu ilmunya belum nyampe. Nah, ya, itu yang kemarin kita bahas ya. Nah, kemudian ayat yang terakhir kita bahas surat apa? Al-Hajj ayat berapa? 5-6. Nah, yang menunjukkan bahwa ya, yang menunjukkan di surat Al-Hajj itu ada orang yang diberi umur singkat, ada orang yang diberi umur sedang, bahkan ada orang yang diberi umur sampai lanjut. Nah, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memilih, saya mah meninggal teh di usia 50 aja. Saya meninggal di usia 80 saja, nggak bisa. Semua ada tahapan waktu yang Allah tetapkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang melukis hidup, berarti kan lukisan teh bagusnya apa? Kalau kita ingin melukis, lukisan kita itu indah kan? Nah, omongan kita, kelakuan kita. Nah, sebelum saya bahas tentang apa saja yang merusak lukisan hidup kita, ada doa yang saya berharap kita semua hafal doa itu doa yang berkaitan dengan
betapa pentingnya kita melukis kehidupan kita, ya. Ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Biar Ustadz Ihsan membacakan dulu, lalu bagaimana nanti kita menerbing ayat itu, ya. Itu ayat bicara tentang bagaimana caranya kita harus melukis kehidupan kita secara indah. Surat berapa? Surat ke-46. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Baik ya. Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Kita awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini doa permohonan kita kepada Allah agar lukisan hidup kita itu bagus, agar lukisan hidup kita itu indah. Doanya dimulai dari baris ketiga. Coba kita lihat ayatnya dulu. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi kita disuruh selalu berbuat baik kepada siapa? Nah, hati-hati ibu bapak kita semua. Kita ini kudus benar-benar berbuat baik sama orang tua. Karena ini lukisan yang akan dilihat oleh siapa? Kita harus betul-betul berbuat baik sama orang tua. Kita kan melukis nih, itu lukisan akan dilihat oleh siapa? Kalau Ustadz Ihsan sangat berbakti ke orang tuanya, rutin silaturahmi, kalau ada rejeki selalu berbagi dengan orang tua. Pertanyaan saya, itu lukisan dilihat oleh siapa? Iya. Ente Anda mah jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu mah udah jelas atuh ce. Urang kan ngomongkan lukisan. Akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mah udah nggak usah diragukan lagi, pasti. Nah, makanya gini kata Nabi, berbuat baiklah kepada orang tuamu, muliakanlah orang tuamu, semoga anak-anakmu memuliakan kamu. Ya, Bu, kalau misalnya saya memuliakan orang tua, itu dilihatlah oleh anak, dilihat oleh anak. Walaupun anak yang ngomong, dilihat. Misalnya, ya, apa? Dilihat itu. Jadi kita ini, punten ya, kalau Anda punya anak, terus Anda kalau ngomong sama orang tua teh, mama teh gimana sih? Itu teh dipotret, di capture, direkam oleh anak di kepalanya. Anda suatu saat menua,
Jangan marah kalau anak Anda melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan sama orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua Anda teh cerewet gitu, Anda cuma bilang, mohon mah, iya, komo mun aya barudak, iya. Bapak gini-gini, udah kita nurut saja sama nenek. Ya. Apa yang terjadi? Nanti ketika kita menua, anak kita dewasa, maka dia akan mengatakan, dia kan punya lukisan bagaimana dulu ibu bapaknya, gitu, ya. Pak mau kemana? Ini untuk nenek nih, untuk nenek, ya. Kalau beli buah harus yang bagus, nih yang bagus untuk nenek, ya. Ya. Bukan yang murah. Pokoknya mun keur nenek mah kudu yang bagus-bagus. Bu. Ya. Buah. Mangga bukan, jadi mangga itu yang memang bagus. Jeruk yang bagus. Ini untuk nenek, untuk nenek, untuk nenek. Untuk aki. Tahu nggak? Itu tuh Anda sedang melukis. Nanti dilihat oleh anak kita. Gitu. Nah, di sini dikatakan kami wasiatkan kepada anak untuk berbuat, kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya hamil, menyusui, melahirkan, itu dengan penuh penderitaan. Hamalathu ummuhu kurhan, hamil susah payah. Kurhan itu kepayahan yang bisa menyebabkan mati, itu kurhan. Kurhan, ya. Makanya orang yang melahirkan itu kan payah, tapi kepayahan yang bisa bikin mati. Nah, ibu cuci piring payah, tapi jarang orang cuci piring maut gitu kan. Kunaon pupus? Iya cuci piring. Ya, iya. Tapi kalau gini, kenapa meninggal? Mohon ngalahirkan, itu sering kita dengar. Meninggal karena melahirkan. Ya. Nah jadi kurhan itu kesusah payahan yang bisa menyebabkan mati. Hamil dan menyusui salasuna syahro, 30 bulan. Jadi sampai disebut jumlah bulannya teh untuk menunjukkan penderitaannya itu lama. Hamil 9 bulan, sisanya menyusui. Kalau dibulatkan itu kurang lebih 30 bulan, salasuna syahro. Nah, hatta idza balagha asyuddahu, ya. Bila anak itu telah dewasa, ini ceritanya anak yang lahir dari rahim ibunya, ibunya susah payah melahirkan, mendidik. Nah, si anak itu sampai 40 tahun. Makanya kalau bisa udah 40 mah udah jadi solehnya. Mun 40 masih uji coba dalam hidup. Ya, karena 40 itu sepertiga perjalanan udah kita lewati. Ya. Bukan setengah perjalanan. Karena jarang juga yang diberi 80. Kalau orang kita itu 60, 70, berarti kan 40 itu sepertiga. Jadi kalau dari Bandung mau ke Monas, usia 40 teh geus di Bekasi kita teh. Ya kalau perjalanan kita ini mau ke Monas, nah usia 40 teh udah di Bekasi. Ya? Aya di dino udah 40-an. 45 mah komo atuh. Lebih lagi. Nah, sampai disebut arba'ina sana. Makanya Imam Ghazali merujuk kepada ayat ini menyebutkan kalau orang udah lebih dari 40 enggak insaf-insaf, peluang su'ul khotimah itu besar. Kan ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Husnul khotimah itu ending yang bagus. Kalau su'ul khotimah, ujung yang buruk. Jadi kata Imam Ghazali, kalau orang sudah usia 40 lebih, 50, 55, masih hidup nate. Nah, caliwera itu bahasa apa ya? Ya, caliwera, ya ibu-ibu caliwera. Nah, hidupnya itu masih jauh dari agama. Sholat masih bolong-bolong, ya. Dosa maksiat masih dijalani. Bu, ada orang yang berbuat dosa itu memang karena by accident, teh dihaja gitu loh. Iya mah dosa teh masih didesain gitu, direncanakan. Umur udah 40 lebih.
Kata Imam Ghazali, nah hati-hati. Ini orang peluang su'ul khotimahnya lebih besar gitu. Nah jadi 40 teh jadi ukuran kita berusaha untuk betul-betul makin soleh gitu kan. Nah lalu ada sebuah doa. Qala Rabbi auzi'ni, ya Allah beri hamba kekuatan an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya, agar aku selalu berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Tabu. Jadi lukislah hidup kita dengan apa? Baca deh doa nubianya sebelum saya emosi ini. Terima kasih. Lukis hidup kita pertama dengan jiwa apa? Robbi auzi'ni. Kan itu jelas. Lukis hidup kita dengan jiwa syukur. Supaya lukisan kita indah, sok banyak berterima kasih, banyak bersyukur. Ya. Jadi tataplah apa yang Allah berikan yang ada di genggaman kita. Jangan suka melihat apa yang di genggaman orang lain. Tataplah istri kita Pak, supaya kita bersyukur. Jangan banyak menatap istri. Nah hanya hari istri batur memang menikin colong gitu. Hari istri sorangan gitu Pak. Tutup mata. Hari istri batur makin celong dah didanai Pak. Dikasih uang rutin ya. Iya, mama, ya wajah ta dikincelongkeun mama ya juga orang Korea ya, ya 10 juta cukup teu? Hok ta, laser mama, sok ek di laser ek di kumaha mama mah we. Nah, hari istri bapak makan tara dikitukeun. Jadi bapak jangan gini, kenapa ya istri orang lain mah menikin celong, istri aku mah enggak. Syukuri aja istri kita Pak. Jangan suka mengagumi istri orang lain. Syukuri, Bu, syukuri tas yang ada di tangan ibu. Jangan suka liatin tas batur. Ini lucu ya Allah. Ibu menjadi tidak bersyukur. Ya, syukuri jam tangan sendiri. Jangan suka ngintip jam tangan batur. Ya Allah, jam tangannya lucu banget. Ngaburinya gitu pasti mahal ya Allah. Ya syukuri aja. Lihatnya jam tangan sendiri. Alhamdulillah masih muter sih ya nate apa? Si detiknya masih muter ya gitu. Terus jamnya masih sama. Ya sudah gitu. Ya jangan suka mengagumi apa handphone orang lain. Ya. Udah aja pakai handphone sendiri. Ya. Ulah ya, nah abdi mah siomay atuh nah. Ngari handphone batur makan merekna. Ayah mama mah ni siomay atuh merek teh. Ya. Bu, jadi apa? Itulah gitu loh. An ashkuro, hias hidup kita itu dengan jiwa syukur. Ya. Nah Bu, katanya ada yang disebut dengan overthinking. Tahu overthinking Bu? Naon? Over apa? Berlebihan. Thinking? Maksudnya overthinking apa? Mikir teuing. Apa Bu? Loba pikiran? Ya. Jadi katanya berpikir itu harus. Tapi overthinking menjadi tidak bagus, ya, menjadi tidak bagus. Jadi orang yang overthinking itu biasanya itu dikarenakan dia kadang kurang mensyukuri apa yang ada di tangannya, gitu ya. Terus akhirnya banyak waktunya itu dibuang untuk memikirkan sesuatu yang tidak perlu juga. Ya, kenapa ya tetangga mah kok udah bisa beli motor, aku mah enggak. Ya udah syukuri aja sekarang yang ada apa gitu. Makanya orang yang overthinking itu
seringkali merasa khawatir. Khawatir boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu terus-terusan khawatir. Terus khawatir kadang-kadang terhadap hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Apa yang tidak bisa dikendalikan misalnya apa? Khawatir yang tidak bisa dikendalikan, tapi khawatir. Kayaknya lamun di Bandung gempa, eta teh. Jadi geus kabayang eta gempa teh. Abdi mah cenah moal di bumi we, di tenda we di luar dah. Kalau terjadi gempa gimana? Itu overthinking juga. Hal-hal yang tidak dapat dikendalikan udah jadi bikin kita tak. Teteh, kaditu ka Arjasari. Ya, itu ayeuna kan abdi motornya, terus mun motorna kempes kumaha. Terus aya teh di tukang tambal ban gitu. Terus kan ari motor mah kan teh aya ini, teh aya serep. Jadi gimana? Jugana teteh mah moal sok sieun kempes bantah. Kan itu sebenarnya terlalu jauh gitu. Nah Bu, hati-hati kalau ibu terlalu overthinking sama suami, udah gitu teh negatif lagi. Nah, eta si ayah ayeuna keur gawe naonnya. Eta sebelahna itu cewek apa cowok ya duduknya ya. Terus mun sarapan sok jeung sahanya. Terus dia bilang kalau makan tuh suka dibeliin sama temen. Eta temen yang ngebeliinnya siapa ya? Tah Bu, aya teh di dia jal minu kitu. Aya. Kade overthinking teteh. Overthinking. Suami Anda jadi dosen, itu overthinking mah kieu. Tidak banyak tuh dosen nu kagoda ku mahasiswa. Jadi gimana? Aku gimana? Bu, eta suami ka kampus, tiap ka kampus ibu teh deg-degan. Itu teh overthinking loh Bu. Ibu teh nyiksa maneh. Ya. Gitu. Kalau istri saya overthinking, dia capek. Terus suami aku kan ketemu jamaah. Terus jamaahnya kan banyak kan akhwat. Terus istri saya apa? Pasti dia tenang ini teh. Karena overthinking. Jadi overthinking itu membuat energi kita habis. Gitu loh, terkuras, ya. Jadi banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Terus biasanya orang yang overthinking mah kieu, mun orang ngomong di pikirannya terus. Ya. Misalnya kieu Kang Ihsan teh bilang, "Ustad, asa rada agengnya badan teh weh umroh." Eta teh ke Ihsan teh ngomong naonnya. Jadi orang teh lintuh teuing berarti. Nah, terus kalau aku terlalu gemuk, nanti aku gini. Kabayang teh Ustad Ihsan mah cuma sekadar basa-basi, Ustad asa rada ageng, asa jadi lebih besar pulang umroh. Kan eta mah biasa aja kan. Tapi bagi orang yang overthinking, itu teh penderitaan. Kapikiran, terus kapikiran, ya. Teteh meni wajah teh meni juga capek. Langsung 3 poe teteh bisa sare. Kurang capek naonnya. Akhirnya capek beneran. Aya teh di dieu sok kitu. Kade ulah nanti Anda tidak bisa melukis dengan baik karena udah overthinking, kan gitu. Nah, jadi orang yang overthinking tuh kadang-kadang dia berpikir berlebih-lebihan gitu. Nah, pokoknya nama caranya bagaimana? Syukuri aja apa yang Allah titipkan sama kita. Udah syukuri aja. Kenapa? Karena sebenarnya semua orang itu punya kadar yang bisa dilewatinya gitu. Maka orang yang overthinking mah seringkali ragu, seringkali putus asa, ya. Seringkali terganggu dengan pendapat orang. Seringkali terganggu. Teteh, kemana? KMPI? Oh, Ustadz Amnya di itu kan di Arjasari. Ih, uyuhan jauh. Teteh jadi jauh, ohnya naon jauh. Jadi jauh. Jadi pendapat orang teh bener. Ya Allah, kan ari pangaosan Mas Ratu teteh ini jauh-jauh ke Arjasari. Daekan. Tah itu teh langsung. Ohnya naon jadi. Di ditu teh dibagi sangu. Di ditu teh aya
konsumsi, ya. Pernah ada door prize gitu. Loba dahareun kudu meuli di ditu teh. Nah, jadi Anda teh sagala kan gitu. Nah, jadi itu orang overthinking begitu. Jadi hati-hati, yang akan merusak jiwa syukur kita itu overthinking. Berpikir terlalu berlebih gitu loh, ya. Nah, makanya orang yang overthinking itu dia cenderung banyak khawatir, ya. Banyak khawatir. Terus ada lagi orang yang overthinking itu suka mengalami ruminasi namanya. Tahu ruminasi? Jadi tadi overthinking itu kan kekhawatiran yang berlebihan, ya. Khawatir itu berpikir tentang masa depan. Tapi ada juga ruminasi. Tahu ruminasi? Bukan rooming, ari rooming mah atuh iya urusan. Ruminasi. Jadi ruminasi itu kecenderungan memikirkan apa yang sudah terjadi. Paham? Coba ya kalau waktu itu teh aku teh kuliahnya jurusan kuliah nate aku teh di UPI atunya merenun orang teh enak jadi guru kayak teman-teman aku. Da dulu sih aku teh kuliah di UPI ada, aku makan cita-cita jadi guru. Coba ya kalau waktu itu teh itu ruminasi. Dan ruminasi yang paling bahaya adalah kenapa aku nikah sama orang ini? Coba kalau waktu itu nikah sama si ini, itu ruminasi yang paling parah. Ayat terbersit dalam pikiran Anda begitu? Aya lah seorang dua orang matang sok suci begitu. Aku manggil dah kan sok suci teh. Ya. Oh nggak ada pilihan lain cuma satu, nyata lain lagi hari gitu mah. Jadi kan gini, ada orang yang ruminasi itu gini, suka gini. Kenapa gini? Kayak gini. Kenapa ya aku dulu nikah teh meni terburu-buru? Coba kalau aku nikahnya nggak terburu-buru, mungkin aku nggak akan gagal dalam rumah tangga. Nah, itu ruminasi. Misalnya ada orang yang menikah gagal karena memang terlalu cepat, ya, gitu. Baru kenal sabulan, geus nikah, gitu kan. Coba umur Anda teh masih muda saat itu teh misalnya baru 20 tahun. Calon suami Anda 22 tahun. Akhirnya memang rumah tangga Anda jadi kandas. Kenapa ya aku? Nah, itu ruminasi itu. Udah gitu teh terus mengganggu masa kini gitu. Nah, itu ruminasi. Jadi sebenarnya kita boleh melihat masa lalu. Boleh? Harus. Kita melihat masa lalu seperti melihat apa? Kaca spion. Ustadz Ihsan kalau nyetir suka lihat spion, tapi sekilas kan Ustadz. Tapi mau nyetir lihat spion terus, bahaya nabrak. Kan ada orang yang akhirnya tidak bisa maju karena lihat masa lalu terus. Ya, karena Anda pernah gagal dalam pernikahan, tiap ayah nu ngalamar, aku mah takut. Akhirnya Anda nggak menikah karena mata Anda selalu lihat spion. Ya, apaan aku juga kan pernah gagal, jadi aku teh takut deh. Aku teh takut. Nah, itu ruminasi namanya. Kan gitu. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang penting sekarang kita lebih hati-hati. Kemarin kita gagal menentukan jodoh. Cok sekarang nu bener. Gitu. Istikharah, pelajari yang benar. Nah, gitu. Ya. Kenapa kamu nggak kuliah? Ih, teman-teman aku juga DO ya. Jadi aku mau kuliah daripada DO-nya. Mendingan teu kuliah aku mah. Nah, itu bahaya. Jadi teman-teman sekalian, ibu bapak, kita ini kudu melukis hidup kita itu dengan doa yang tadi, an ashkuroni matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu, dan agar aku bisa beramal soleh. Nah, berarti supaya lukisan hidup kita bagus gimana? Beramal soleh. Sampai Allah menghentikan diri kita. Allah menghentikan kesempatan hidup kita dengan kematian. Nah, sekarang ibu lagi apa? Ibu sekarang bapak lagi apa? Lagi melukis. Melukis hidup dengan apa? Amal soleh. Dengan amal soleh, teman-teman sekalian, amal soleh sekecil apapun jangan disepelekan. Itu teh bisa jadi lukisan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ke masjid, beliau suka lihat ada seorang wanita yang suka ngebersihan masjid, nyapu, bebersih begitu. Satu saat orang itu tidak ada. Nabi mengatakan, mana si fulan? Kata sahabat, ya Rasulullah dia meninggal. Kata Nabi, kenapa kamu nggak ngasih tahu saya? Kata Abu Hurairah dalam hatinya, mungkin mereka menganggap cuma tukang ngurus nyapu masjid mah tuh kudu dilaporkan ke Nabi. Tapi apa kata Nabi? Tunjukkan mana kuburan. Berarti si wanita itu melukis sampai di pikiran Nabi tahu bahwa iya masjid bersih teh ku si ibu eta. Dan ketika meninggal Nabi tidak diberitahu. Kata Abu Hurairah, ya mungkin dianggap tuh kudu dikasih tahu. Tapi apa kata Nabi? Mana kuburannya? Lalu Nabi sholat di atas kuburannya dan kata Nabi, demi Allah orang yang ada di kuburan itu gelap. Dan mereka akan diterangi dengan sholatku ini. Menggunakan kata mereka. Padahal Nabi menyolatkan siapa? Satu orang, ya, satu orang. Tapi Nabi kemudian mengatakan, demi Allah, alam kubur itu gelap. Dan dengan sholatku itu mereka diterangi. Maksud mereka bahwa wanita itu memberikan contoh, memberikan suatu lukisan kehidupan. Coba jadilah orang-orang yang mencintai masjid. Bagaimana cara mencintai masjid? Lakukan dengan yang kita bisa. Bapak Ibu datang ke sini ini sedang mencintai masjid. Kalau di dekat rumahnya ada masjid, Anda ikut membersihkan. Kalau di rumahnya ada kegiatan, ikut memakmurkan. Ya. Itu yang disebut dengan wa an a'mala sholihan tardohu. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk beramal soleh yang membuat engkau ridho. Terus wa aslihli fi dzurriyyati. Ya Allah, bereskan, ucapkan, bereskan, solehkan diriku fi dzurriyyati, agar menjadi teladan bagi anak cucuku. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, itu teh dilihat, di capture, difoto sama anak-anak kita. Bagaimana kita berbuat baik sama orang tua gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini makin berumur, ingat rumus kemarin saya katakan. Apa katanya? Ya, sebenarnya makin bertambah umur, tingkat kebahagiaan itu makin berkurang. Makanya anak SD dan anak SMP, coba lihat, lebih happy budak SD. Wah, budak SD mau lebih ke badan geus kesangan teh. Wah, happy. Begitu SMP enggak se-happy SD. Begitu SMA enggak se-happy SMP. Ke SMP mah tidak terlalu banyak pikiran. Maka kalau saya tanya, ya, anak SMP dibanding dengan SMA, itu happyan anak SMP. Dan ketika Anda kuliah dibanding dengan SMA, maka lebih rame ke SMA. Makanya banyak sekiranya jarum jam itu tidak berubah, mau di SMA terus. Kuliah mah geus mulai berhubungan jeung dosen, mulai dengan persaingan yang mulai sehat, mulai ada DO, mulai ada ini geus gitu teh. Wah, pokoknya mulai. Nah, begitu Anda lulus kuliah, jangan dikira Anda bahagia, mulai masuk ke dunia pekerjaan. Begitu sudah masuk ke dunia pekerjaan, masih wae geus gawe, geus boga gaji, iraha kawin teh. Aya orang maek balik tasok ditanya jodoh, geus tanya ke bogoh gitu. Mamah teh usia geus 58, kapan atuh ngasih cucu ke mama? Baheula mah keur SMP tara ditanya ngasih cucu atuh. Kan gitu kan. Ya. Nah, itu laki, lebih parah lagi kalau perempuan. Teteh umurnya 25, teteh iraha atuh nikah. Matak banyak teteh-teteh yang kerja di Garut nggak mau ke Bandung teh, eta sok ditanya eta nggak mau kumpul keluarga teh, mana calonnya? Geluh teh.
Nunggu apa lagi? Ya tang seueur pilih-pilih. Bu, jadi tambah tertekan tah. Ya enggak? Lalaki gitu, ya nu penting mah soleha. Tong loba pilih-pilih atuh. Teh kete koceplak menang nu pecak atuh. Apa itu koceplak menang nu pecak teh naon bahasa? Jadi kabayang teh makin berumur teh tekanan teh makin banyak. Sok atuh tong teh geus gawe, teh geus boga duit. Ya mun hayang berkah boga jodoh gra. Iya mah tong iya iraha. Iya kamu iraha. Itu laki masih oke, perempuan yang lebih parah. Ya, matak Bu, kalau kita punya anak perempuan, belum punya calon, biarin aja. Dan dia juga pengen tapi belum ada Allah takdirkan. Ulah iya mah. Tiap pulang kantor, tos aya neng. Tos aya neng teh acan. Kerjana teh di Bogor, tiap anak teh hari teh balik, salah. Hari balik baru aja datang. Kumaha? Geus aya. Bawa tuh ke sini. Makin tertekan, ya. Kalau mendingan ditanya, Neng, kumaha motor teh tos gaduh masih mending. Teh acan mah tabunganna name 7 juta. Ngiridit we, Neng mah alim ngiridit. Neng mah pengen cash. Kan puguh jawabannya ada motor nu ditanya. Neng udah punya motor belum? Ya, udah aja atuh DP 2 juta gitu bisa. Ente mah aku mah Neng mah mau nabung we. Nggak mau tuh, Neng mah punya hutang nggak mau. Kan enak jawabnya. Pas datang teh, kumaha mah, ari mamah nabungna ya namanya 8 juta kan motor 13 juta. Kan enak kan? Sok jodoh, kumaha jawabnya. DP tuh. DP atuh kan tuh bisa DP. Ya kan DP atuh Neng, maknya DP atuh. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya anak, jangan suka nanya-nanya gitu, biarkan saja. Dan dia juga mikir atuh Bu. Iya, kalau nih anak laki nih, dia sudah bekerja, dia juga berpikir bagaimana saya punya jodoh. Pasti berpikir. Anak ibu yang perempuan juga sama, jangan suka. Nah, terus kita juga kudu punya etika. Kalau kumpulan keluarga teh, jangan suka nanya yang sensitif. Gimana? Saya calon encan. Kenalkan Kak Uwa. Tanya keponakan saya, nggak pernah saya nanya kapan, nggak pernah saya. Kenapa? Itu mah dia juga paling tahu berpikir. Saya kan uanya, nggak pernah nanya. Coba, kumaha teh? Kenalkan Kak Uwa tuh. Kenalkan Kak Uwa tuh. Saya nggak pernah ke anak sendiri, ke keponakan nanya urusan itu. Dah saya tahu mereka lebih paham tentang itu. Jangan suka bikin beban. Katingali di dia wajah-wajah sok bikin beban tak ke anak. Yang paling parah anak batur deh teteh. Ya, anak batur, ya. Anak pamannya anak adik dia. Umur geus gawe can nikah. Ieu eta teh anak batur. Yang paling parah, eta mah masih mending ada hubungan keluar. Iya mah sasana naon kan gitu. Ya baru dak di dia. Ari Aceng iraha kawin Aceng. Naon cekang Aceng teh? Ari maneh apanya aku, ari kamu. Nah cekang Aceng kan gitu. Iya gitu kan. Ari Yusril ilah Yusril. Cek Yusril naon ari kamu. Uma orang, ya tong sok nguruskan Kang Aceng, Kang Yusril, baik dah marene. Nah, geus mikir. Jelas. Nah, jadi saya teh lagi cerita apa? Melukis. Lagi bicara Aceng keur ngalukis. Asli pokoknya mulai hari ini jamaah MPI baik yang hadir ataupun yang online jangan suka nanya-nanya hal yang bersifat private, ya. Nah, kecuali kalau sifatnya amar ma'ruf nahi munkar itu baru boleh. Keponakan Anda sok jeung lalaki wae, ya.
Eta saha? Temen gimana? Cepet nikah kalau itu kabogoh. Ya, cepet nikah. Kalau iseng ulah. Nah, itu mah kan amar ma'ruf nahi munkar. Iya enggak? Ya, itu mah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi eta Anda makan sok iseng teh. Iraha, tak geuleuh teh eta teh. Ya gitu. Gitu. Hiasi hidup kita itu dengan taubat. Sok, kebayang nggak sama Anda? Kira-kira bakal indah nggak lukisan hidup kita kalau syukur? Terus apa lagi? Selalu beramal soleh, berkarya, berbuat. Tabu, saya ingatkan, kalau berbuat, kadang orang ada yang suka ngeritik kita nggak? Terus ibu kalau dikritik orang gimana? Contoh lah, ibu dia kan beramal soleh. Ayat yang ngeritik, mungkin ada. Terus sikap ibu gimana? Dengerin dulu aja. Dengerin, mon ayah nu ngeritik, suami ngeritik dengerin, istri ngeritik dengerin. Terus udah dengerin apa? Suami ngeritik ibu, ya. Istri ngeritik bapak, dengerin. Mon orang ngeritik teh dengerin. Ayah mah ada gini-gini, dengerin aja Pak. Terus kalau bapak dikritik sama istri, didengerin. Terus bapak gimana kalau udah dengerin gitu? Berdoa, tong ideal tuh berdoa. Nah, saat kenalan bapak, ya istri ya ngeritik bapak, ya papa teh atuh kalau pulang teh jangan terlalu malam, kasihan anak-anak. Pergi, anak udah ke sekolah, pulang anak udah tidur. Kapan atuh untuk anak-anak ya? Itu misalnya saya istri Anda, terus Anda jawabnya apa? Melawan. Bilang, jangan lupa Pak, Ibu, kalau pasangan hidup kita sudah ngeritik, teman kita sudah ngeritik, selalu katakan terima kasih. Lawan. Terima kasih. Iya, istri ngasih kritikan apa Pak? Lawan. Bilang dulu, makasih mah. Jadi jangan lupa untuk bilang thank you, jazakumullah khairan katsira. Ibu ngeritik saya, jazakumullah khairan katsira. Insya Allah apa yang ibu sampaikan akan saya pikirkan. Kalau memang itu betul sesuai akan saya perbaiki. Itu lebih elegan daripada cek bapak teh lawan we. Ulah. Nah, ibu ge aya nu ngajawab kieu. Ibu mah kieu, Bu, kalau suami ibu ngeritik gimana? EGP. Nah, EGP urang mah EGP. Nu hiji mah bapak-bapak, Pak, lamun dikritik ku istri lawan we bari molotot si bapak teh. Lawan we. Oke. Pas ibu-ibu, Bu, kalau ibu dikritik sama suami EGP. Saya bilang, ucapkan thank you, ucapkan jazakumullah, ucapkan terima kasih. Ya. Itu dulu, jangan membela diri dulu, bilang makasih. Ya. Saya bilang misalnya ke murid saya, oke, ini pertemuan kelima ya, saya mengajar Anda. Apa yang harus saya perbaiki dalam mengajar? Ya Pak, Bapak tuh kalau ngomongnya terlalu cepat Pak. Bapak tuh kalau ngomongnya terlalu tinggi Pak. Bapak tuh kalau ngomongnya kadang tidak sesuai dengan pelajaran materi kuliah Pak. Materi kuliah metodologi riset Bapak kalau ngomongkan pengalaman Bapak waktu Bapak kerletik, ya kan teh nyambung Pak. Cek barudak teh, cek mahasiswa saya. Maka saya jangan membela diri. Saya katakan terima kasih ya. Akan saya evaluasi cara mengajar saya. Itu lebih elegan. Ya. Jadi kalau kita dikritik itu dengarkan. Jangan suka dilawan dulu. Ya kan? Gitu. Ayah teh pergi pagi, pulang malam, pergi anak-anak udah sekolah, pulang anak-anak udah tidur. Jangan dilawan Pak, dengerin. Jangan begini. Kamu harus mengerti aku tuh ya demi keluarga ini, wah jadi berantem. Dengerin aja Pak, bilang
Iya makasih mah, nanti papa mau perbaiki diri ya. Bapak, kalau bapak ngeritik istri terus gini, GP, bapak gimana? GP aing mah, kumaha maneh, aing maneh, sawat gitulah. Tak kumaha ta Pak, kumaha? Ya, ya kabayang teh. Ya, bapak ngomong ke istri, mama tuh gini-gini, GP, sawat gitulah. Aya kata sawat gitulah. Sok bapak kumaha mun geus mun dikitukeun kumaha? Nah, kalau digituin, fokus aja kepada yang harus diperbaiki. Ya, fokus aja. Istri ngomong GP. Yang dipikirin tetep Pak, fokus aja. Kalau memang istri kita kudu dibenerin, fokus gitu. Kita punya muridnya kan kudu fokus. Ya, sok ini benerin ini, dia kalah ke ini, fokus. Jadi ternyata hidup mah kudu fokus. Gitu. Sekarang di tengah kemacetan, fokus ulah kalah mikir, eta motor naonnya itu ya Allah Gustina. Sok ayanya nu kitunya. Aya eta teh anda teh nyape diri. Ya, gitu. Ya. Jadi kalau orang ngeritik kita dengerin, bilang ucapan terima kasih. Terus jangan kita ini jadi toxic kritik. Jadi kita tuh jadi sakit dengan kritikan orang. Fokus aja kepada apa yang sedang kita kerjakan. Ya, Bu, kalau saya dengar kritikan orang, Kang Ihsan ya dulu, iya Masjid Mual Jadi. Saya pertama kali datang ke sini hari Jumat, sholat Jumat itu yang sekarang ibu bapak lewati mobil itu teh jalan setapak, motor saja nggak bisa ke sini, ya nggak bisa. Udah gitu, tahu nggak yang ada jembatan terus naik itu kan banyak pohon bambu, ya. Ada yang bilang, kade seur kuntilanak didinya, seur juri kuntilanak didinya. Bu, kalau saya dengar kritikan orang, naon sih? Pak bikin masjid, saha nu ngisina. Makasih, jazakumullah. Terus saya tidak toksik kritik, tidak kemudian sakit saya dengan kritikan itu. Fokus aja, fokus. Kan akhirnya jadi, Bu. Coba kalau saya dengerin dan kemudian membuat saya jadi putus asa. Cek saya temeran, Kang Ihsan, Pak Maman, nyanya, ieu teh saha nu ka dieu nanya. Sahanya. Mual jadi atuh Bu. Tapi saya berpikir semua tempat yang tadinya tidak berpenduduk manusia jadi rame karena ada magnetnya. Ya enggak? Udah aja bikin magnet di sini. Datanglah Anda ke sini. Gitu. Jadi ini namanya melukis hidup. Kita itu kadang nerima ada kritikan, ya dengerin aja. Ya, gitu. Terus apa? Berterima kasih. Terus apa? Fokus gitu. Terus jangan sampai kita jadi penyakitan karena kritik gitu, ya. Nah, tapi kalau kritikan bener, ya perbaiki, ya. Pak Am tong tuang wae eta badan menibadak, fokus wae tuang. Entong jadi. Awas tah, Anda mah sok salah paham. Pak Am, eta berat badannya udah overweight loh, gitu. Fokus. Mangga bade nyariosna naon mangga. Badan-badan abdi, panyawat-panyawat abdi, artos-artos abdi, kueh-kueh abdi. Bu, jadi maksud fokus teh kalau kita bener, tapi kalau misalnya kata Ustadz Ihsan, Pak Am, ini berat badannya udah overweight. Nah, saya tahan diri. Mun keur aya manehna tahan diri. Pas di rumah mah kumaha abdi we. Nah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah. Nah, Bu, itu closingnya adalah kita wafat husnul khotimah. Ya. Kan kita tidak tahu wafat kita kapan, di mana. Saya pernah berulang-ulang sampaikan sama Anda, kematian itu misterius sebabnya, misterius waktunya, misterius tempatnya. Masalah sebab, waktu, tempat itu di luar kendali kita.
Tapi dalam keadaan kita mati seperti apa, itu wilayah kita, choice kita. Benar tuh? Kan gini, ada yang tidak bisa kita kendalikan, sebab mati nggak bisa kita kendalikan. Terus apa lagi? Waktu nggak bisa kita kendalikan. Tempat nggak bisa kita kendalikan, deh eta mah rahasia Allah. Ya. Lalu apa yang bisa kita kendalikan? Kondisi kita. Jadi kita mengkondisikan supaya semoga saat meninggal itu dalam keadaan berserah diri. Jadi tolong camkan, kita ini nanti akan dilihat lukisan kita ini oleh generasi setelah kita. Kalau oleh Allah dan oleh malaikat mah udah jelas ya teman, gak usah diomongin lagi. Oleh generasi setelah kita, oleh anak kita, oleh cucu kita, oleh teman kita. Maka lukisan indah itu kalau kita wujudkan ada di doa yang tadi. Mataku dua hafal. Janji minggu depan hafal? Insya Allah ya. Insya Allah. Tah Kang Isan, Sad Isan. Kemungkinan minggu depan mah ya teh saparapatna. Teteh ngaos. Tuh apa? Sieun dites. Jadi saya akan tes minggu depan doa ini. Tapi bagi yang tidak hafal tetap datang saja. Ya, jangan sampai tidak datang karena takut dites. Nah, doa ini doa universal supaya kita bisa melukis kehidupan kita dengan indah. Disebut doa universal kapanpun bisa kita baca. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu saja yang bisa kita bahas pada siang ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.